Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 7 April 2023, jam 22.30 malam ya, jam setengah 11 malam, kita ada klien nomor 0375. Klien ini menerawangkan sebuah tembang liring. Sebagaimana pengalaman yang sudah-sudah ya, tembang liring itu ada pahitnya. Kenapa? Karena Mbak Wira tahu betul bahwa tembang liring itu dibuat oleh dalang, dan dalang itu ada paguyubannya, ada perkumpulannya. Terlepas Mbak Wira tahu apa tidak siapa dalangnya, ini kalau klien yang diterawang terus kemudian laporan ke penjualnya dengan ngomong katanya Mbak Wira ini kosong tidak berkodam, Mbak Wira pasti kena. Ya, karena sebelumnya juga begitu, padahal selalu Mbak Wira sampaikan Mbak Wira nggak tahu nih benda belinya di mana, harganya berapa, dalang yang membuat siapa, betul-betul nggak tahu, tidak diberitahu, juga tidak mencari tahu. Jadi tidak ada unsur Mbak Wira itu ingin sentimen atau ingin menjelekkan siapapun. Jelas ya teman-teman ya, ini semata-mata karena pengalaman Mbak Wira ngomong kayak gini. Jadi ya itulah ya, 8 tahun melayani jasa terawangan, akhirnya Mbak Wira itu hafal dengan berbagai macam benda, kemudian sering juga terkena masalah akibat ulah klien-klien yang kurang cetok kayak gitu ya. Baik teman-teman semua ya, terawangan sebuah tembang liring dari Pak Cik nomor 0375. Sebagaimana biasa, sebuah benda bertuah itu Mbak Wira cek dengan beragam metode. Tahu ya, yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah karena adanya kandungan energi di dalamnya ya. Nah, energi itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya energi alam, yaitu energi yang berasal dari alam, dan alam yang mengisinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu ya, dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Nah, untuk klien nomor 0375 ini bendanya ya tidak mengandung energi alam. Yang kedua yaitu dari energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Ini pun sama, Mbak Wira tidak menemukan ada energi praktisnya, padahal Mbak Wira tahu bahwa tembang liring yang benar ya, tembang liring yang aktif, yang masih baik itu pasti mengandung energi dari manusia, pasti mengandung energi dari dalang, karena tembang liring itu dibuat dengan metode khusus yang mirip dengan pembuatan keris. Jadi memang energi manusianya biasanya tercetak di dalamnya. Namun untuk tembang liring kita kali ini tidak mengandung energi manusia gitu ya. Sebabnya apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar mau patuh, loyal, mau membantu manusia. Nah, ini untuk benda dari klien nomor 0375 ini juga tidak mengandung energi khodam. Mbak Wira berusaha menelusuri, apabila tidak ada kodamnya apakah mungkin ada jinnya? Ternyata juga tidak. Mbak Wira tidak menemukan adanya energi dari jin di dalam benda ini. Kenapa sih kok energi itu sangat penting? Karena yang namanya jin ataupun kodam itu adalah makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup pasti mengandung energi. Jadi apabila suatu benda itu ada makhluk di dalamnya, pasti energinya itu terlacak. Kalau tidak ada energinya, berarti ya dia tidak ada makhluknya. Metode itu juga yang Mbak Wira gunakan untuk melakukan pengecekan benda-benda bertuah lainnya. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira habis mengeluarkan tuah itu asalnya tidak hanya dari kodam, melainkan juga dari energi. Ya, ada 2 video itu juga demikian. Dua-duanya valid hasilnya dan memang adalah suatu benda yang dibuat tidak mengandung kodam namun hanya menggunakan energi, dan energi itu juga terlacak. Jadi mau itu energi alam, energi manusia ataupun energi kodam, semuanya bisa terlacak karena jam terbang dan pengalaman gitu teman-teman ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang nyinyir ya, kadang wah Mbak Wira ini adalah praktisi yang mau benernya sendiri, tidak mau disalahkan dan sebagainya. Bukan, Mbak Wira itu tidak mau disalahkan, namun metode yang Mbak Wira gunakan itu insya Allah sudah valid untuk melakukan pengecekan. Mbak Wira manusia yang bisa salah, betul bisa salah. Tapi kalau Mbak Wira merasa terawangan itu akan salah, biasanya Mbak Wira minta waktu. Dan terawangan-terawangan yang Mbak Wira minta waktu udah banyak sekali videonya, screenshot percakapannya pun juga ada. Hari ini terawangan Mbak Wira sedang kurang baik, Mbak Wira minta waktu ya,
di Terawang besok. Kalimat seperti itu udah sering keluar dari Mbak. Itu apabila Mbak Wira merasa terawangan Mbak Wira akan salah. Mbak Wira pasti minta waktu untuk melakukan pengecekan ulang. Nah, apabila langsung dilayani seperti ini, berarti terawangan Mbak Wira sedang tajam, sedang baik-baiknya, dan ya hasil terawangan insya Allah akurat, tepat sebagaimana memang kondisi sebenarnya dari benda yang diterawang. Jelas ya? Nah, kita karena metode yang pertama, metode vibrasi energi tidak memberikan hasil apa-apa pada kita, maka kita akan lanjut dengan metode berikutnya. Karena Mbak Wira paham, namanya klien melakukan terawangan itu harapannya azimat yang diterawang itu kuat, hebat, ya, kodamnya istimewa, kodam macan, kodam dewa-dewa, kodam raja-raja, dan seterusnya. Oleh karenanya Mbak Wira akan menggunakan metode yang selanjutnya, metode berikutnya yang namanya metode visualisasi, yaitu satu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda kehadiran suatu entitas dalam benda bertuah. Nah, di sini Mbak Wira juga tidak mendapatkan visual apapun dari kodam yang bersemayam dalam benda ini. Ya, itulah kenapa Mbak Wira katakan bahwa benda ini memang kosong, nampaknya tidak berkodam. Nah, untuk lebih memvalidkan dua metode sebelumnya, Mbak Wira menggunakan metode yang terakhir, metode yang ketiga, yaitu metode injeksi energi. Ini adalah suatu metode di mana Mbak Wira akan membentuk energi, kemudian energi ini Mbak Wira niatkan untuk menarik paksa entitas apapun yang bersemayam dalam suatu benda agar dia mau keluar, ya, agar dia mau mendekat dari yang semula dia berada di dimensi energi, dia mau keluar, mau mendekat ke dimensi materi, ke dimensi kita, sehingga lebih mudah untuk diamati. Nah, benda dari klien nomor 0375 ini telah Mbak Wira injek dengan beberapa energi beberapa kali, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas, menjadi tegas bahwa memang benda ini tidak berkodam, ya. Loh Mbak, berarti saya ditipu Mbak sama sellernya? Enggak juga, akan kita cek, akan kita bahas, ya. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan suatu benda berkodam itu kehilangan kodamnya. Jadi ketika motor itu rusak, belum tentu dealer yang berbohong, bisa jadi rusaknya itu karena pemakaian. Motor itu keluar dari dealer kencang sejak hari pertama dimiliki, pokok di starter, digas, jalan dia. Namun seiring dengan penggunaan bisa jadi kemudian rusak. Masuk akal ya penjelasan Mbak Wira ya? Jadi rusaknya suatu benda, ya, tidak berfungsinya suatu benda bukan karena sejak dijual dia rusak. Boleh jadi rusaknya itu ketika kita gunakan, ketika kita pakai. Karena mungkin kita sembrono, kita nggak bisa cara makainya, akhirnya benda itu rusak. Ini Mbak Wira ingat betul. Dulu ketika Mbak Wira kuliah, ya, S1, Mbak Wira itu kan kuliah S1-nya di MIPA, sering menggunakan mikroskop. Mikroskop itu cara pakainya itu juga khas, juga berbeda dengan benda biasa. Itu kalau nggak ngerti cara pakainya, rusak mikroskopnya. Dan kalau rusak, dendanya apa? Mengganti dengan mikroskop yang baru. Jadi ya ibaratnya seperti itulah. Motor itu kalau isinya bensin, harusnya kita isi pertama, kita isi solar, rusak motornya. Bukan karena dealer menipu kita, tapi karena kita nggak bisa menggunakannya. Gitu ya. Nah, apa sih perkara-perkara yang menyebabkan suatu benda itu kehilangan kodamnya? Yang pertama, beli dari reseller, ya, atau dia sudah dialih rawatkan atau dipindah tangankan. Ini akan Mbak Wira kasih contoh. Ini pengalaman nyata ya, bukan sekedar rekayasa. Mbak Wira pernah kenal seorang dalang. Beliau adalah ketua perkumpulan dalang di daerah tersebut. Beliau pada waktu menyampaikan kepada Mbak Wira bahwa kenapa Mbak Wira ngomong tembang lilin buatannya itu kosong, padahal tembang lilin buatannya bagus, otentik, dan dia masih salah satu keturunan dari dalang kondang yang memang sudah malang melintang dalam pembuatan tembang liring di Kalimantan. Mbak Wira sampaikan bahwa loh, Mbak Wira tidak menjelekkan siapapun dalam hasil terawangannya, tolong ini bisa didengarkan dulu hasil terawangannya. Ternyata benar, hasil terawangan tidak membuktikan, tidak terbukti bahwa Mbak Wira memang menjelekkan siapapun. Gak ada yang Mbak Wira jelekkan. Sama seperti terawangan ini, Mbak Wira kan juga tidak menyudutkan dan tidak menjelekkan siapapun. Mbak Wira hanya bercerita, nah, bahwa ini loh sebab-sebab suatu benda itu bisa menjadi kosong. Kemudian beliau juga bercerita kepada Mbak Wira. Jadi begini, sebut saja si dalang ini ada klien namanya si A. Si A ini sudah lama nggak menikah, sehingga dia pesan tembang liring bertuah pengasihan, ya, bertuah pengasihan. Nah, kemudian sama si dalang dibuatkan, setelah jadi
berikan kepada si A dengan mahar seikhlasnya. Coba kurang baik gimana? Nah, sama si A, ternyata tembang liring ini dijual kembali dengan mahar waktu itu 16 apa 17 juta gitu. Ya luar biasa kan ya, maharnya itu berlipat-lipat kali. Dibeli oleh klien yang melakukan terawangan kembang wilayah, ternyata kosong. Nah, ini menjadi normal, menjadi logik. Kenapa? Karena begini, ketika si dalang itu menyerahkan tembang liring ke si A, pasti akan ada mantra yang bunyinya seperti ini kurang lebihnya. Wahai kodam tembang liring, patuhilah perintah si A, bantulah hajatnya, bantulah kepentingannya, patuhilah perintahku, patuhilah perintahnya, sehingga ya apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi kepentingannya terkabul. Dan lakukan dengan kekuatanmu, lakukan dengan sebaik mungkin, jangan kau buat malu aku. Ada kalimat seperti itu. Kok Mbak Ura tahu ya? Karena Mbak Ura komunikasi langsung sama pembuatnya, kayak gitu. Nah, kata kunci yang diucapkan oleh si dalang ini kan untuk si A. Terlepas kemudian si A itu menjual tembang liringnya kepada si B, si dalang nggak tahu. Ya, padahal kodam sudah dikunci untuk si A. Tapi sama si A tembang ini dijual kembali, dialih rawatkan kepada si B. Maka otomatis tembang liring itu secara fisik memang berpindah kepada si B, tetapi secara kodam dia tetap mendampingi si A ini tadi. Ini kisah nyata. Dialih rawatkan itu juga begitu. Ada seorang empu membuat keris untuk seorang kakek-kakek sesuai dengan ukuran si kakek ini. Lah kemudian kakek ini mau meninggal, diberikanlah atau diwariskanlah keris ini ke cucunya. Lah padahal kodam keris ini kan mendampingi si kakek ini tadi, tidak untuk mendampingi cucunya. Sehingga ketika keris dialih rawatkan ke si cucu, ya kerisnya doang yang berpindah, kodamnya belum tentu mau berpindah. Ini loh yang kadang orang itu tidak mengamati sampai ke sana. Padahal fenomena ini masuk akal dan sering kali terjadi. Jelas ya. Jadi penyebab yang pertama, sebuah benda berkodam kehilangan kodamnya karena beli dari reseller atau dialih rawatkan. Bendanya berpindah tapi kodamnya tidak ikut berpindah. Yang kedua dan yang ketiga adalah pantangannya dilanggar dan perawatannya tidak dipenuhi. Mbak Ira paham bahwa tembang liring itu punya pantangan, salah satunya tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Misal tembang liring itu taruh di dompet, kemudian lupa karena terburu-buru setelah kebelet pipis atau BAB, ya dibawa ke dalam WC, akhirnya pantangannya dilanggar. Atau perawatan itu biasanya kalau tembang liring itu ada beras kuning, jajan pasar dan sebagainya, minimal setahun sekali. Nah itu lupa, dia nggak melakukan perawatan. Padahal pantangan dan perawatan itu adalah bagian dari perjanjian yang disepakati bersama antara kodam dan praktisi yang meritualkan. Nah ketika pantangan dan perawatan ini dilanggar, ya dianggap perjanjian itu batal, selesai, finish, sehingga kodam akan kembali ke alamnya. Ini salah dua dan salah tiga penyebab kodam kembali ke alamnya atau benda berkodam kehilangan kodamnya. Yang keempat ya adalah mati dalam bertugas. Ya, mati dalam bertugas. Kok bisa kodam itu mati? Ya bisa. Kodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin itu diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah seperti manusia, dan dia karena hukum-hukum seperti manusia. Apa hukum seperti manusia? Lahir, kecil, dewasa, tua, sakit, mati. Dia butuh makan, butuh minum, butuh BAB, dia berkeluarga, dia beranak pinak, dia jatuh cinta, dia membenci, dia berperang, dia rebutan teritori, dia rebutan pasangan, sama persis seperti manusia. Sehingga jin itu juga bisa mati dalam melaksanakan tugas. Ya, kok bisa? Saya beri contoh. Saya naksir Anya Geraldine. Saya perintahkan kodam-kodam azimat saya untuk mempengaruhi Anya Geraldine sehingga Anya Geraldine naksir, suka, cinta sama saya. Anda juga suka sama Anya Geraldine. Anda perintahkan kodam tembang liring dan kodam azimat Anda untuk memikat Anya Geraldine agar suka kepada Anda. Targetnya cuma satu, Anya Geraldine. Yang seneng dua orang, tentu berantem dong. Ini pasukannya, ini kodamnya, ya. Nah kemudian kodam saya menang, kodam Anda kalah, Anya Geraldine naksir sama saya. Otomatis afirmasi saya terpenuhi, kodam saya hidup. Anda sebagai yang punya kodam yang kalah, otomatis afirmasi Anda gagal, tidak terpenuhi, kodam Anda mati. Itu konsekuensi. Itu baru urusan asmara, belum karir. Contoh ada posisi manajer kosong yang pingin 4 orang. Kalau di dunia
pemerintahan atau birokrasi, misalnya posisi kepala bidang kosong yang ingin menduduki jabatan itu 4 orang. Si A pakai kodam mempengaruhi, kalau dalam dunia pengaruh bercakap, kalau misal dalam dunia industri mempengaruhi direktur misalnya. Si A menggunakan kodam mempengaruhi direktur, si B juga menggunakan magic untuk mempengaruhi direktur, si C juga sama, si D juga sama, mempengaruhi direktur agar memilih dirinya untuk menduduki posisi itu. Nah ternyata si A menang, si A benar-benar menempati posisi manajer, otomatis apa yang terjadi? Afirmasinya si A tembus, kodamnya si A menang, afirmasinya B, C, sama D tidak tembus atau gagal. Kodamnya B, C, dan D mati dalam bertugas. Ini logik sederhana banget ya. Jadi Mbak Wira jelaskan kodam bisa mati, seperti itu kronologisnya. Bisa dipahami ya. Jadi teman-teman, itulah untuk terawangan tembang liring pacik nomor 0375 ya. Mbak Wira udah lelah. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran Anda. Kemudian ada pertanyaan juga di kolom komentar teman-teman ya. Nanti pertanyaannya akan Mbak Wira tampilkan di ini ya, di dalam video yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Mbak, saya punya batu combong. Kemudian apakah batu combong ini berisi kodam dewa-dewa? Jawabannya adalah diterawangin aja kalau mau tahu jawabannya. Mbak Wira nggak lihat batu combongnya, gimana mau ngejawab kan gitu. Tapi setidaknya Anda perlu tahu bahwa tadi juga ada ya, terawangan sebelumnya Mbak Wira membahas gaya-gaya praktisi supranatural. Jadi praktisi supranatural itu punya gayanya masing-masing, karena praktisi supranatural itu ada profesi seni, sementara praktisi itu adalah senimannya, sehingga dia punya gayanya masing-masing. Sama-sama seni lukis, ada yang melukis di atas kertas dengan menggunakan pensil, ada yang melukis di atas kain dengan cat air, ada yang dengan cat minyak, ada yang dengan tinta, ada yang dengan dipaku, ada yang dengan tali yang dirajut, dan macam-macam. Jadi itu gaya tiap-tiap seniman beda-beda. Penyanyi pun demikian, antara Hetty Koes Endang, Titiek Puspa ya, Tommy J. Pisa, itu udah beda-beda gaya nyanyinya. Kalau penyanyi modern antara Ariel Peter Pan, kemudian Ari Lasso, Kangen Band, Ada Band, itu udah beda-beda. Gita Gutawa, Erwin Gutawa, itu udah beda-beda. Tarik suaranya, cara nyanyinya, metode nyanyinya. Jadi setiap praktisi tentu punya metode yang berbeda yang dia gunakan dalam rangka melakukan suatu terawangan. Jadi kalau Anda tanya kepada Mbah Wira, Mbah, apakah batu combong ini diisi oleh kodam dewa-dewa? Jawabannya adalah Mbah Wira adalah seorang muslim yang menggunakan ilmu al-hikmah dalam melakukan terawangan, sehingga dalam konsep terawangan Mbah Wira tidak mengenal dewa-dewa, karena seorang muslim tidak mempercayai politeisme atau keberadaan banyak Tuhan. Seorang al-hikmah itu menganut kepercayaan monoteisme. Jadi Tuhan itu hanya ada satu, tunggal, esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dewa-dewa itu politeisme, jadi dia mempercayai banyak Tuhan. Ya, ada lebih dari satu, yaitu siapa? Ya dewa-dewa itu tadi. Jadi sebelum Anda melakukan terawangan sudah Mbah Wira jawab duluan. Apakah batu combong itu ada dewa-dewa? Kalau Anda tanya Mbah Wira, jawabannya nggak ada. Karena dalam kepercayaan Mbah Wira tidak mengakui adanya politeisme. Jelas ya teman-teman ya, itulah kenapa Anda tidak akan pernah menjumpai Mbah Wira menjual azimat berkodam dewa-dewa. Karena memang dalam kepercayaan Mbah Wira itu tidak ada. Demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan, semoga bisa membantu. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.